Pagi yang semestinya tenang di kawasan kos mahasiswa Jalan Setiabudi, Bandung, mendadak berubah menjadi kepanikan besar. Seorang pemilik kos bernama Ibu Rukmini merasa curiga setelah 3 hari berturut-turut salah satu penghuni kos, seorang gadis bernama Amara, tak terlihat keluar kamar. Biasanya, Amara dikenal aktif dan ramah. Ia kerap menyapa tetangga, membantu Ibu Rukmini menyapu halaman, bahkan setiap pagi rajin membeli sarapan di warung Butati yang berada di depan kos. Namun kali ini pintu kamarnya tertutup rapat, dan lampu di dalam tetap menyala sepanjang malam. Kecurigaan semakin besar ketika aroma tak sedap mulai tercium dari arah kamar itu. Awalnya, para penghuni menduga itu hanyalah bau makanan basi atau sampah yang terlupa dibuang. Tetapi setelah 2 hari berlalu, tanpa perubahan, Ibu Rukmini bersama 2 penghuni lain memutuskan untuk memeriksanya langsung. Mereka mengetuk pintu berulang kali, namun tak ada jawaban. Dari celah bawah pintu, hanya terlihat lantai yang gelap, dan sepasang sepatu milik Amara masih tergeletak di tempat biasa. Merasa ada yang tak beres, mereka segera memanggil ketua RT dan petugas keamanan lingkungan. Sekitar pukul 10:15 pagi, dengan disaksikan warga sekitar, pintu kamar Amara akhirnya didobrak. Begitu pintu terbuka, teriakan histeris terdengar dari dalam. Beberapa warga bahkan mundur dengan wajah pucat ketakutan. Di dalam kamar, suasana begitu sunyi dan pengap. Semua jendela tertutup rapat. Kipas angin masih berputar pelan di atas meja. Terlihat beberapa bungkus makanan cepat saji yang telah mengering, dan di atas ranjang terbujur kaku sosok seorang perempuan muda. Tubuhnya tertutup selimut hingga leher. Sementara di sisi meja, sebuah ponsel masih menyala dengan notifikasi pesan yang belum terbaca. Tak lama kemudian, petugas dari Polsek Sukasari tiba di lokasi dan segera memasang garis pembatas polisi. Menurut keterangan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Namun penyebab pasti kematian belum dapat disimpulkan. Kompol Bayu Adinata, Kapolsek Sukasari, menyampaikan kepada awak media, "Kami masih melakukan penyelidikan lanjutan dan menunggu hasil otopsi dari tim forensik RS Bhayangkara Bandung." Kabar tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Warga sekitar mulai berspekulasi. Sebagian menduga Amara meninggal karena gangguan kesehatan mendadak. Namun ada pula yang meyakini ada hal-hal misterius di balik kejadian itu. Beberapa penghuni kos bahkan mengaku sempat mendengar suara tangisan lirih dari kamar Amara malam sebelumnya. Tak ada yang berani memeriksa, karena mengira gadis itu sedang berbicara lewat telepon. Dalam hitungan jam, lokasi kos dipadati warga yang penasaran, hingga polisi terpaksa menutup akses sementara untuk mencegah kerumunan. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan bahwa Amara terakhir kali aktif di media sosial 3 hari, lalu dengan unggahan singkat bertuliskan "Aku lelah". Hingga malam tiba, suasana di sekitar kos masih mencekam. Lampu kamar Amara kini padam, namun rasa ingin tahu warga justru semakin besar. Siapa sebenarnya Amara? Dan apa yang terjadi di dalam kamar itu selama 3 hari terakhir? Pertanyaan itu menggantung di tengah keheningan malam kota Bandung. Kota pelajar yang biasanya ramai oleh hiruk-pikuk mahasiswa. Malam itu, tim penyidik dari Polsek Sukasari memulai penyelidikan mendalam. Tim forensik RS Bhayangkara Bandung tiba sekitar pukul 21:30 malam. Membawa perlengkapan investigasi lengkap. Kamar Amara disterilkan sepenuhnya. Setiap detail diperiksa dari posisi selimut, sisa makanan, hingga ponsel di atas meja. Menurut hasil sementara, kondisi ruangan yang tertutup rapat membuat perkiraan waktu kematian sulit ditentukan secara pasti. Namun, tim medis memperkirakan Amara sudah meninggal lebih dari 2 hari sebelum ditemukan. Tidak ada luka terbuka,
Namun di meja ditemukan beberapa bungkus obat penenang dan sebotol air mineral yang masih setengah penuh. Di luar kamar, para penghuni kos berkumpul dengan wajah tegang. Seorang tetangga kamar, Nadia Prameswari, menceritakan bahwa 2 malam sebelumnya, ia sempat mendengar suara langkah kaki dan hentakan kecil dari arah kamar Amara. Aku pikir dia lagi bersih-bersih, tapi setelah itu hening banget. Besoknya malah muncul bau aneh itu. Ujar Nadia dengan suara bergetar. Polisi kemudian menyita ponsel milik Amara untuk diperiksa. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan sejumlah pesan terakhir di aplikasi percakapan yang dikirim sekitar pukul 22:17 malam. 2 hari sebelum jasadnya ditemukan, pesan itu ditujukan kepada seseorang berinisial R. Berisi kalimat singkat, "Kamu jangan datang lagi. Aku takut." Isi pesan tersebut membuat arah penyelidikan bergeser ke dugaan adanya hubungan pribadi bermasalah antara Amara dan seseorang yang identitasnya masih belum diketahui. Sementara itu, warga sekitar terus berbisik-bisik. Ada yang mengatakan Amara baru saja putus cinta. Ada juga yang menyebut ia tampak murung dalam beberapa minggu terakhir. Tari Handayani, teman kampusnya, menyampaikan bahwa Amara dikenal sebagai gadis ceria dan sopan, tapi akhir-akhir ini dia jarang masuk kuliah. Sering menyendiri. Terakhir aku lihat, dia duduk sendiri di taman kampus sambil menangis. Waktu aku tanya kenapa, dia cuma bilang capek dan pengin sendiri. Ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Suasana kos Pungkian muram. Ibu Rukmini mengaku belum pernah mengalami kejadian semisterius ini. Ia memutuskan kamar Amara akan dikosongkan sementara hingga penyelidikan selesai. Saya masih nggak percaya. Anak itu baik. Nggak pernah bikin masalah. Ucapnya pelan. Menjelang tengah malam, mobil jenazah meninggalkan lokasi dengan pengawalan polisi. Di balik kaca jendela, warga masih memandangi kamar yang kini gelap dan tertutup rapat. Tak ada yang berani mendekat. Sebagian penghuni kos bahkan memilih tidur di rumah teman atau keluarga malam itu karena takut. Namun satu pertanyaan kini menjadi fokus penyidik, siapa sosok R dalam pesan terakhir Amara dan mengapa ia menulis, "Aku takut." Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan: kematian gadis itu bukan peristiwa biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan kamar kos di Jalan Setiabudi itu. Polisi memperkirakan pria itu memang datang dan sempat berbicara dengan korban sebelum pintu kamar kembali tertutup. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Sesekali disertai kilatan petir yang menyambar jauh di langit utara Bandung. Di kamar Amara, lampu redup masih menyala. Dari hasil pemeriksaan ponsel Amara, tim forensik menemukan rekaman suara yang ternyata aktif secara otomatis lewat fitur memo suara. Dalam rekaman itu terdengar percakapan samar-samar. "Rino, aku cuma mau bicara baik-baik." "Amara, kamu enggak nyati. Aku capek hidup kayak gini. Kamu nggak bisa terus ngelakuin ini ke aku. Aku cuma pengen kamu jelasin kenapa tiba-tiba menjauh." "Amara, sudah. Tolong pergi." Setelah itu terdengar suara langkah cepat, diikuti benturan benda jatuh. Lalu hening total. Rekaman berhenti tepat sekitar pukul 22:02 malam, waktu yang hampir sama dengan pesan terakhir Amara kepada seseorang, "Aku takut." Ketika penyidik memutar ulang rekaman itu di ruang investigasi Polsek Sukasari, suasana berubah hening. Tak ada satupun yang berbicara selama beberapa menit. Rekaman itu menjadi bukti terkuat bahwa Amara memang sempat bertemu seseorang sebelum kematiannya. Di luar kantor polisi, warga mulai menciptakan berbagai versi cerita. Ada yang menduga Amara mengakhiri hidupnya sendiri karena tekanan batin. Ada pula yang yakin ada tangan lain di balik kematiannya. Di media sosial, spekulasi liar bermunculan tanpa henti. Beberapa akun bahkan nekat menyebarkan foto dan nama lengkap Amara. Membuat situasi semakin panas,
Polisi kemudian mengeluarkan peringatan tegas kepada publik agar tidak menyebarkan kabar palsu dan memberi kesempatan bagi penyelidikan berjalan objektif. Kami mohon masyarakat tidak mendahului hasil penyelidikan. Ada indikasi kuat peristiwa ini melibatkan lebih dari satu pihak. Ujar Kompol Bayu Adinata, Kepala Tim Forensik Lapangan. Malam itu, setelah olah TKP tambahan selesai, petugas mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di balik cermin kamar Amara, ditemukan selembar catatan tangan yang ditempel rapi di sisi belakang bingkai. Tulisan itu tampak tergesa-gesa, namun masih bisa terbaca jelas. Kalau aku enggak kuat lagi, semoga semuanya berhenti di sini. Jangan biarkan dia masuk. Catatan itu segera diamankan sebagai barang bukti. Dengan penemuan ini, dugaan polisi makin mengerucut Amara bukan sekadar korban keadaan. Ia tampaknya sudah mengetahui bahaya yang mengintai jauh sebelum malam kejadian. Sementara itu, keberadaan Reno Ardian masih belum diketahui. Nomor ponselnya tidak aktif, alamat kos lamanya di Jalan Cumbulewit kosong, dan keluarganya di Lembang Utara mengaku sudah 2 minggu tidak mendapat kabar. Polisi mulai memperluas pencarian keluar kota, menempatkan namanya dalam daftar pencarian orang. Namun malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pengemudi ojek online datang ke kantor polisi, membawa paket kecil tanpa identitas pengirim. Di dalamnya terdapat flash disk berwarna hitam dengan label tulisan tangan untuk polisi tentang Amara. Isi dari flash disk itu belum dibuka. Namun semua orang di ruang penyidik tahu bahwa kebenaran besar mungkin tersembunyi di dalamnya. Keesokan paginya, ruang penyidik Polsek Sukasari dipenuhi ketegangan. Flash disk hitam tanpa nama pengirim kini menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada layar monitor yang menunggu hasil pemindaian tim IT forensik. Kompol Bayu Adinata berdiri di belakang dengan wajah serius. Begitu file terbuka, suasana ruangan mendadak senyap. Di dalam flash disk terdapat 3 file video dan 1 dokumen teks berjudul Untuk Kebenaran. Video pertama berdurasi sekitar 3 menit, direkam dengan kamera ponsel. Gambar menunjukkan sebuah ruangan yang sangat mirip dengan kamar Amara. Kamera diarahkan ke dinding, lalu perlahan berputar ke arah seorang perempuan muda Amara. Ia duduk di pojok kasur dengan wajah pucat dan mata sembab. Dari belakang kamera terdengar suara laki-laki, tenang namun menekan. Kenapa kamu nggak mau ketemu aku lagi? Aku udah bilang aku pengen sendiri. Kamu berubah. Reno, kamu menakutkan. Aku cuma sayang kamu. Tapi kamu bikin aku kehilangan kendali. Kemudian terdengar suara benturan keras. Dan video tiba-tiba berhenti. Video kedua berdurasi sekitar 6 menit. Diambil dari sudut berbeda, seolah menggunakan ponsel lain yang disembunyikan. Dalam rekaman itu terlihat Amara dan Reno tengah bertengkar sengit. Amara mencoba berdiri dan menjauh, namun pria itu menarik tangannya. Lepasin, Reno. Aku nggak mau. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu aku bakal ngapain. Amara tampak panik, lalu mendorong tubuh Reno dan mengambil sesuatu dari meja, sebuah botol air mineral. Saat keduanya berebut, kamera terjatuh dan menampilkan hanya lantai. Terdengar suara benda pecah, lalu hening panjang. Tim forensik menahan napas saat menonton bagian itu. Video ketiga hanya berdurasi 20 detik, namun paling mengguncang. Dalam video itu terlihat tangan seseorang, diduga milik Amara, mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri sambil menangis lirih. Kalau ini terakhirku, tolong maafin aku. Aku enggak kuat. Aku takut dia balik lagi. Setelah itu layar gelap. Tak ada yang berbicara selama hampir 5 menit setelah video berhenti. Akhirnya, Kompol Bayu memecah keheningan. Kita punya bukti kuat, tapi masih ada satu pertanyaan. Siapa yang mengirim flash disk ini? Tim IT segera melacak metadata file, dan hasilnya mengejutkan. File tersebut dikirim dari sebuah warnet di kawasan Dago Atas.
hanya 5 jam sebelum flashdisk diterima polisi. Saat petugas mendatangi lokasi, penjaga warnet mengaku seorang pria bertopi hitam datang dengan tergesa. Monsetak, sesuatu. Lalu meninggalkan flashdisk di meja resepsionis sambil berkata, "Tolong kasih ini ke polisi." Rekaman CCTV warnet memperlihatkan wajah pria itu dari samping. Cukup jelas menampilkan bekas luka kecil di bawah mata kiri, ciri yang sama seperti milik Reno. Kini arah penyelidikan berubah. Jika benar Reno yang mengirim flashdisk itu, maka ada kemungkinan besar ia tidak melarikan diri, melainkan sedang mencoba mengungkapkan sesuatu. Namun, mengapa ia tidak menyerahkan diri? Dan apa arti keheningan panjang di video kedua saat suara benda pecah terdengar? Satu hal pasti, kasus Amara belum berakhir. Semua petunjuk kini mengarah ke satu tempat yang belum diperiksa, kamar kos Rino di Jalan Siumbuleu, yang telah terkunci dari dalam selama 1 minggu terakhir. Sore itu, langit Bandung tampak mendung. Udara di gang sempit tempat kos Reno berdiri terasa lebih dingin dari biasanya. Bangunan 2 lantai bercat kusam itu diapit deretan rumah tua. Polisi datang bersama tim forensik, membawa surat izin penggeledahan. Pemilik kos, seorang pria tua bernama Pak Darmo, tampak gelisah saat membuka pagar. Kamar itu sudah seminggu terkunci. "Pak, saya pikir dia keluar kota, tapi tiap malam saya dengar suara langkah pelan dari dalam kamar, padahal lampunya mati," ucapnya dengan wajah pucat. Tim polisi naik ke lantai 2. Di ujung koridor, sebuah pintu coklat tampak berdebu dengan gembok kecil yang tergantung longgar. Aroma lembab menyengat keluar dari celah pintu. Setelah beberapa kali diketuk tanpa jawaban, petugas memutuskan untuk mendobraknya. Begitu pintu terbuka, ruangan itu gelap. Cahaya senter menyorot ke sekeliling tumpukan pakaian berserakan. Dinding penuh coretan tinta hitam. Dan di tengah ruangan berdiri kursi kayu, dengan tali tambang tergantung di atasnya. Di lantai tergeletak sebuah ponsel dengan baterai nyaris habis, namun bukan itu yang membuat semua orang menahan napas. Di atas meja terdapat bingkai foto kecil, berisi gambar Amara tersenyum. Dengan pita hitam di salah satu sudutnya, tim forensik segera menyisir ruangan. Tak ada tanda perlawanan. Tapi di lantai ditemukan jejak darah kecil yang telah mengering mengarah ke pojok ruangan. Di sana mereka menemukan selembar kertas lusuh bertuliskan tangan, "Aku enggak bermaksud menyakitinya. Aku cuma pengin dia dengar aku sekali lagi. Tapi semuanya salah. Aku mau berhenti di sini." Kompol Bayu langsung memerintahkan evakuasi area. Dugaan awal mengarah pada Reno yang mungkin mengakhiri hidupnya sendiri setelah menyadari perbuatannya terhadap Amara. Namun anehnya, tidak ditemukan jasad di ruangan itu. Hanya bekas tali, pakaian yang tergantung, dan ponsel yang ketika dinyalakan menampilkan satu pesan terakhir, "Maafkan aku, Mara. Aku sudah lihat semuanya sekarang." Penyidik berasumsi Reno mungkin pergi setelah meninggalkan pesan itu berdasarkan hasil pelacakan sinyal. Lokasi terakhir ponselnya terdeteksi di tepi Sungai Cikapundung, sekitar 2 kilometer dari kosnya. Malam harinya, polisi menyisir area sungai bersama tim SAR. Di tepi sungai ditemukan jaket hitam dan sepasang sepatu pria yang cocok dengan rekaman CCTV malam kejadian. Namun, tubuh Reno tidak ditemukan. Berita ini langsung menyebar luas. Media menamainya kasus kos ganda Bandung 2 kamar. 2 jiwa, 1 misteri yang saling terhubung. Warga berdatangan ke lokasi menyalakan lilin di depan pagar kos Amara dan Reno sebagai tanda duka. Di media sosial muncul ribuan pesan belasungkawa dengan tagar, "Doa untuk Amara dan Kari Reno." Banyak yang bersimpati, tapi tak sedikit pula yang menuding dan menghakimi tanpa mengetahui kebenaran. Di ruang penyidik, Kompol Bayu menatap foto Amara dan Reno yang terpajang di papan kasus. Ia menghela napas panjang lalu berkata pelan kepada timnya, "Kasus ini belum selesai. Belum ada kepastian dia benar-benar pergi. Kadang pelaku yang menyesal tidak bersembunyi. Tapi menunggu ditemukan,
Tepat pukul 23:47 malam, telepon di kantor polisi berdering. Nomor tak dikenal. Ketika salah satu anggota mengangkatnya, hanya ada satu kalimat lirih dari seberang suara pria serak dan gemetar. "Aku bukan pembunuhnya." Sambungan pun langsung terputus. Garis waktu kasus Amara kembali berubah. Dan malam itu, misteri di kota Bandung semakin dalam. Karena suara itu diyakini milik Reno Ardian. Malam itu, kantor Polsek Sukasari berubah menjadi pusat ketegangan. Panggilan telepon misterius yang masuk pukul 23:47 membuat seluruh tim penyidik kembali siaga. Petugas pelacak sinyal segera menyalakan perangkat triangulasi untuk menelusuri asal panggilan. Hasilnya mengejutkan, panggilan tersebut bersumber dari kawasan Dago Atas. Tepatnya di sekitar area hutan pinus yang jarang dilalui warga pada malam hari. Sinyalnya lemah dan bergerak cepat, seolah pemilik ponsel sedang berjalan atau bersembunyi. Kompol Bayu Adinata langsung memerintahkan tim kecil berangkat malam itu juga. Dengan 2 mobil patroli, mereka menuju lokasi. Hujan rintik mulai turun, jalanan licin dan berkabut, suasana sunyi. Hanya deru mesin dan kilatan petir di langit barat yang terdengar. Sesampainya di kawasan hutan pinus, tim menyalakan senter beberapa meter dari jalan utama. Mereka menemukan api unggun kecil yang hampir padam. Di dekatnya ada tas kain, botol air, dan ponsel milik Reno tergeletak di tanah masih menyala dengan layar retak. Namun tak ada siapapun di sekitar. Petugas kemudian menemukan jejak kaki yang mengarah ke sungai kecil di bawah lembah. Di tepi sungai, mereka mendapati selembar jaket tipis dan buku catatan lusuh yang sebagian halamannya basah. Ketika tim membuka halaman terakhir catatan itu, tampak tulisan tangan yang terburu-buru. "Aku cuma pengen semua orang tahu, bukan aku yang bunuh dia. Aku datang malam itu. Ya. Tapi waktu aku sampai, dia sudah diam. Aku panik. Aku takut. Aku bodoh." Tulisan itu terhenti di tengah kalimat. Tintanya melebur terkena air. Polisi segera mengamankan barang bukti dan menyisir area lebih luas. Namun pencarian malam itu nihil, tak ada tanda Reno. Keesokan paginya, kabar tentang telepon misterius langsung viral. Media menulis tajuk besar, "Reno hidup. Polisi kejar jejak di hutan pinus Dago Atas." Masyarakat pun terbelah. Sebagian percaya Reno memang tak bersalah. Sementara yang lain yakin ia berpura-pura untuk melarikan diri. Saat penyidik terus bekerja, tim forensik digital menemukan kejanggalan baru dari ponsel Amara. Di dalam folder tersembunyi terdapat video keempat yang sebelumnya tidak terbaca. Berkas itu rusak sebagian, tetapi berhasil dipulihkan oleh teknisi kepolisian. Dalam video berdurasi 1 menit 40 detik itu, Amara terlihat duduk di atas tempat tidur, menatap kamera. Suaranya pelan namun jelas, "Aku tahu dia bakal datang, tapi aku juga tahu, bukan cuma dia yang tahu alamatku. 2 malam lalu aku lihat seseorang di depan kos. Dia bukan Reno. Aku yang gak kenal." Di akhir video, Amara tampak menoleh ke arah pintu dengan wajah tegang. Lalu rekaman terhenti. Temuan ini mengubah segalanya. Dugaan bahwa Reno adalah pelaku utama mulai goyah. Polisi mempertimbangkan adanya pihak ketiga yang mungkin memanfaatkan situasi hubungan mereka untuk menutupi sesuatu. Malamnya, tim kembali ke lokasi hutan pinus dengan anjing pelacak. Sekitar 500 meter dari titik ditemukannya ponsel, anjing berhenti di sebuah gubuk kayu tua di pinggir sungai. Di dalam gubuk hanya ada kasur lusuh, beberapa bungkus mie instan, dan surat yang diselipkan di bawah bantal. Surat itu ditulis dengan tinta biru yang sebagian telah basah oleh embun. Isinya hanya 1 kalimat pendek. "Kalau kalian baca ini, berarti aku nggak sempat cerita semuanya. Tapi dia masih di luar sana." Kompol Bayu menatap tulisan itu lama. Hujan deras mulai membasahi jendela gubuk. Kalimat terakhir ini menandakan Reno tahu sesuatu tentang orang lain yang ada di tempat kejadian malam itu.
ucapnya pelan. Penyelidikan resmi pun berubah arah. Polisi membentuk tim gabungan untuk mengusut kemungkinan pelaku baru. Namun satu hal tetap belum jelas jika benar Reno masih hidup. Mengapa ia tidak menyerahkan diri? Dan siapa dia yang masih berkeliaran seperti tertulis dalam surat itu? Saat tim kembali ke markas malam itu, kabut menutupi jalan. Di tengah kabut, salah satu anggota patroli menatap kaca spion dan berbisik pelan, "Pak." Tadi ada bayangan orang berdiri di pinggir jalan. Persis pakai jaket hitam. Namun ketika mobil berhenti dan lampu sorot diarahkan ke belakang, tak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Bandung diselimuti kabut tebal. Berita tentang penemuan ponsel dan surat di hutan pinus menjadi headline di berbagai media lokal. Tagar, misteri Bandung menduduki posisi pertama di X Twitter dan TikTok. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, penyelidikan justru mengarah ke sisi yang lebih kelam. Tim forensik menemukan sesuatu yang tak biasa pada metadata video terakhir, Amara potongan gambar refleksi seseorang di kaca jendela kamarnya. Setelah diperbesar dan distabilkan, wajah tersebut tidak cocok dengan Reno. Wajah itu tampak lebih tua dan mengenakan jaket dengan logo kecil di dada kiri bertuliskan Fakultas Teknik UTN. Penemuan ini membuka jalur baru. Ada kemungkinan orang ketiga berasal dari lingkungan kampus Amara. Polisi segera mendata siapa saja yang memiliki akses ke area kos dan sering mengenakan jaket serupa. Dari daftar itu muncul satu nama yang mencurigakan, Arga Pradipta. Mahasiswa tingkat akhir yang dikenal dekat dengan Amara sebelum ia berpacaran dengan Reno. Menurut keterangan beberapa teman kuliah, Arga dikenal tenang dan cerdas. Namun beberapa kali menunjukkan perilaku posesif terhadap Amara. Seorang dosen bahkan pernah menegur keduanya di kampus karena terlihat bertengkar di area parkir 2 minggu sebelum kejadian. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi waktu itu Amara tampak ketakutan. Ujar sang dosen saat dimintai keterangan. Tim penyidik segera mencari keberadaan Arga. Namun ia tidak hadir di kampus selama 1 minggu terakhir, nomor ponselnya tidak aktif, dan alamat kos yang tercatat di data kampus sudah kosong. Sementara itu, Kompol Bayu menerima hasil uji sidik jari dari gagang pintu kamar Amara. Hasilnya kembali mengejutkan, sidik jari tersebut bukan milik Amara, bukan milik Reno, melainkan cocok dengan Arga Pradipta. Penyidik segera mengeluarkan surat penangkapan dan membentuk tim pencarian. Tetapi jejak Arga seperti menghilang. Satu-satunya petunjuk muncul ketika seorang penjaga minimarket di kawasan Pasteur melapor melihat pria yang mirip Arga membeli makanan instan dan baterai ponsel 2 hari sebelumnya dengan tangan kanan diperban. Mengetahui hal ini, polisi memperluas area pencarian ke arah utara kota. Pada saat yang sama, tim digital berhasil membuka riwayat percakapan Amara secara penuh. Dari chat 2 minggu sebelum kejadian, terlihat Arga terus menghubungi Amara, meski sudah diminta untuk tidak lagi mendekatinya. "Kalau kamu terus nolak aku, kamu bakal menyesal. Kamu pikir cuma Reno yang bisa jagain kamu. Aku tahu semuanya tentang kamu, termasuk rahasia yang kamu sembunyikan." Pesan-pesan itu menunjukkan ancaman terselubung. Yang paling mengerikan adalah pesan terakhir dari Arga kepada Amara. Dikirim pukul 14 malam, sekitar 2 jam sebelum CCTV merekam sosok pria di depan kamar Amara. "Malam ini aku cuma mau bicara baik-baik. Kalau kamu nggak buka pintu, aku akan buka sendiri." Dengan bukti itu, kini jelas Reno bukan pelaku utama. Ia hanya datang setelah semuanya terlambat, mungkin karena menerima pesan atau firasat dari Amara. Namun kebenaran baru justru menambah misteri jika Arga adalah pelaku. Di mana ia sekarang sementara penyelidikan terus berjalan? Malam itu, Kompol Bayu menerima panggilan dari pos keamanan UTN. Seorang pria dengan luka di tangan terlihat berjalan di sekitar area laboratorium teknik, membawa tas besar dan menatap ke arah kamera CCTV
sebelum menghilang ke dalam gedung yang telah tutup. Cuplikan rekaman menunjukkan sosok itu menatap langsung ke kamera dengan wajah setengah tertutup masker dan topi. Namun satu hal terlihat jelas di dada jaketnya, tulisan Fakultas Teknik UTN. Kompol Bayu menatap layar cukup lama sebelum akhirnya berkata tegas kepada anak buahnya, "Kita temukan dia malam ini. Jangan sampai ada korban lagi." Tim segera bergerak menuju lokasi. Tak ada yang tahu bahwa di dalam gedung itu, Arga Pradipta sudah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah arah kasus ini sepenuhnya dan membuka rahasia terakhir tentang malam kematian Amara. Langit malam di Bandung menurunkan hujan deras ketika tim kepolisian tiba di area Fakultas Teknik UTN. Gedung tua itu tampak mencekam di antara pepohonan basah. Lampu di lantai 2 berkelip-kelip seolah ada seseorang di dalam. Kompol Bayu memberi isyarat kepada timnya untuk menyebar. 2 anggota masuk lewat pintu depan, sementara yang lain memutari sisi gedung. Suara derap langkah mereka bergema di lorong-lorong gelap berdebu. Bau logam dan oli mesin memenuhi udara. Di laboratorium, mezen, lampu neon satu-satunya menyala redup di tengah ruangan. Seorang pria berdiri membelakangi pintu dengan jaket hitam bertuliskan Fakultas Teknik UTN. Tangan kanannya dibalut perban, dan di atas meja terdapat kamera kecil yang masih aktif merekam. Arga. Polisi suara Kompol Bayu menggema. Pria itu tidak bergerak. Ia menunduk lalu berbicara dengan suara serak. "Akhirnya kalian datang juga. Aku tahu kalian akan ke sini." Ketika berbalik, wajah Arga Pradipta terlihat pucat. Matanya sayu, ia tampak lelah, seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur. Di meja depannya, laptop terbuka dengan sebuah berkas bertuliskan pengakuan. "Aku tahu kalian pikir aku yang bunuh Amara. Tapi kalian harus dengar dulu, semuanya enggak sesederhana itu." Kompol Bayu memberi isyarat agar kamera polisi merekam setiap kata. Arga mulai berbicara datar, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga untuk menyangkal. "Aku memang datang malam itu. Aku tahu dia takut sama aku. Tapi aku cuma mau bicara. Mau minta maaf. Waktu aku ketuk pintu, nggak ada jawaban. Aku panik. Aku dorong. Ternyata tidak terkunci. Saat aku masuk, Amara sudah terbaring di kasur. Aku pikir dia pingsan. Aku coba bangunkan. Tapi dia dingin. Aku ketakutan. Aku nggak tahu harus apa." Arga berhenti sejenak, menatap kosong ke lantai. Beberapa menit kemudian, ia berkata lirih bahwa ia mendengar langkah kaki di luar. Ia mengaku bersembunyi di bawah meja. Dari celah bawah pintu, ia melihat seseorang masuk. Itu Rino. Pria itu hanya berdiri di sana, memandangi Amara cukup lama. Lalu ia menangis, menjerit pelan, dan pergi. Setelah itu, Arga kabur lewat jendela belakang. Ia mengaku tidak tahu harus bicara kepada siapa karena khawatir semua orang akan salah paham. Ruangan laboratorium hening. Sementara suara hujan di luar terdengar semakin deras. Kompol Bayu Adinata mendekat perlahan. "Kenapa kamu tidak melapor? Kalau kamu tidak bersalah, mengapa kabur?" tanya Bayu. Arga menatapnya dengan mata memerah. "Karena ketika aku hendak ke kantor polisi, keesokan harinya kulihat berita semua orang sudah menuduh Reno. Aku takut kalau aku bicara. Aku malah dianggap menyalahkan orang yang sudah lebih dulu dituduh." Ia menarik napas berat, lalu menunjuk ke laptop di meja. "Di situ semua bukti ada. Aku merekam sendiri malam itu. Waktu aku lari, tanpa sengaja aku mengambil kamera dari meja Amara. Di dalamnya ada video sebelum dia pergi. Kalian harus lihat sendiri." Kompol Bayu segera memerintahkan tim forensik mengamankan laptop tersebut. Begitu berkas diputar, layar menampilkan video yang sama seperti yang ditemukan dalam flash disk. Tetapi kali ini versinya lengkap. Dalam rekaman itu, Amara terlihat berbicara ke kamera dengan wajah cemas. "Aku tahu dia datang malam ini, tapi bukan cuma dia, ada orang lain yang mencari aku.
dan aku tidak tahu harus percaya siapa. Terdengar ketukan di pintu. Amara menoleh. Kelas gugup. Kamera tetap menyala saat ia berjalan mendekat, membuka sedikit daun pintu. Dan dari celah itu, tampak tangan seseorang memegang pisau kecil. Kamera bergungkang, terdengar benturan keras. Lalu layar mendadak gelap. Laboratorium menjadi senyap, semua petugas menatap layar dengan wajah menegang. Kompol Bayu berbisik, "Itu bukan tangan Arga, dan juga bukan Rino." Arga menatap layar lalu menunduk. "Aku tahu. Aku juga tidak tahu siapa orang itu. Tapi waktu aku bersembunyi malam itu, aku mendengar langkah lain di luar jendela. Bukan Reno. Ada yang datang lebih dulu sebelum dia." Tiba-tiba, dari luar gedung terdengar suara siren dan teriakan petugas lain, "Pak, kami menemukan sesuatu di ruang bawah." Tanah semua orang sontak bergerak. Kompol Bayu memimpin tim menuruni tangga sempit di belakang laboratorium. Di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap, mereka menemukan sebuah koper tua berisi barang-barang milik Amara pakaian, dokumen kuliah, dan satu benda kecil yang membuat semua orang terdiam, kartu identitas kampus atas nama dosen pembimbing skripsi Amara, Dr. Surya Wirawan. Kompol Bayu menatap kartu itu lama, lalu menoleh ke Arga. "Kau kenal orang ini?" Arga mengangguk pelan. "Iya, Pak. Itu dosen yang sering membimbing kami berdua. Tapi akhir-akhir ini Amara bilang dia merasa diawasi." Di balik hiruk-pikuk temuan tersebut, Kompol Bayu duduk sendirian di ruangannya malam itu. Ia menatap catatan terakhir dari flash disk yang diduga dikirim Reno. Ada yang mereka sembunyikan di ruang bawah tanah fakultas. Amara tahu. Makanya dia dihapus. Kalimat itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia segera memerintahkan tim untuk menyelidiki ulang ruang bawah tanah Fakultas Teknik UTN. Sebagaimana disebut oleh Reno, tengah malam, mereka kembali ke sana dengan perlengkapan lengkap. Di balik tumpukan kardus tua, ditemukan pintu besi kecil yang tertutup papan kayu. Setelah dibuka, di dalamnya ada ruangan sempit dengan rak penuh map, ratusan dokumen mahasiswi, foto, surat bimbingan, bahkan hasil penelitian pribadi, disimpan secara rahasia. Di pojok ruangan, kamera lawas masih terpasang menghadap kursi kayu. Kompol Bayu menatap lama, wajahnya menegang. Ini bukan kasus pembunuhan biasa. Ini perburuan kebenaran. Di sudut ruangan, sebuah komputer tua menyala redup. Satu berkas terbuka otomatis berjudul nama berikutnya. Nama pada baris pertama Reno Ardian. Malam itu, Bandung terasa lebih sunyi dari biasanya. Di luar, hujan menetes pelan di atap seng gedung Fakultas Teknik UTN. Cahaya senter menyoroti debu yang menari di udara. Kompol Bayu berdiri di depan komputer tua yang masih menyala, memperlihatkan satu folder dengan nama yang membuat semua orang terpaku nama berikutnya. Begitu berkas dibuka, muncul sederet nama mahasiswa dan dosen. Di paling atas tertulis Reno Ardian. Diikuti nama-nama lain, semuanya perempuan muda mahasiswi aktif, asisten laboratorium, bahkan beberapa nama alumni yang kini tidak diketahui keberadaannya. Setiap nama disertai catatan singkat, tanggal pertemuan, lokasi, dan satu kolom kosong berjudul hasil observasi. "Ini bukan daftar bimbingan skripsi," gumam salah satu anggota dengan nada ngeri. "Ini seperti catatan pengawasan." Kompol Bayu menatap tajam layar itu, lalu memerintahkan tegas, "Segera amankan semua file. Jangan sampai ada yang bocor. Ini bisa lebih besar dari dugaan kita." Saat tim memeriksa rak dokumen, mereka menemukan map berlogo universitas yang sudah menguning. Di dalamnya tersimpan surat peringatan internal tahun 2018 yang ditujukan kepada Dr. Surya Wirawan dan Arman Kresna. Isinya menunjukkan mereka pernah diselidiki karena dugaan penyalahgunaan relasi bimbingan terhadap mahasiswi. Namun, kasus itu ditutup tanpa sanksi.
dengan tanda tangan pejabat rektorat lama. Di bawah, tanda tangan tertulis kasus selesai. Bukti tidak cukup. Semua pihak diminta menjaga nama baik institusi. Artinya, skandal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Amara tanpa sadar mungkin menjadi korban terakhir dari sistem kotor yang menutup aibnya sendiri. Polisi melanjutkan penggeledahan. Di laci bawah meja ditemukan hard disk eksternal, berkapasitas besar berisi ratusan foto dan rekaman dari kamera tersembunyi di berbagai ruangan kampus, ruang bimbingan, laboratorium, hingga asrama magang. Setiap berkas diberi kode tanggal dan inisial mahasiswi. Salah satunya bertulis A2074. Saat dibuka, tampil Amara duduk di ruang dosen dengan wajah cemas. Rekaman itu dibuat 2 minggu sebelum kejadian. Suara laki-laki terdengar tenang. "Saya akan atur. Kamu fokus saja di kelas. Sisanya biar kami urus." Kompol Bayu langsung menyipitkan mata. Suara ini, katanya pelan. Tim forensik segera melakukan pencocokan suara. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Suara itu cocok dengan rektor universitas saat itu, Prof. Dimas Wicaksono. Penyelidikan cepat dilakukan. Rekam jejak digital menunjukkan Prof. Dimas telah pensiun 2 tahun lalu dan kini tinggal di rumah mewah di kawasan Lembang Utara. Namun catatan keuangan memperlihatkan arus dana mencurigakan transfer rutin ke rekening pribadi Dr. Surya dan Arman selama 3 tahun terakhir. Masing-masing sekitar 25 juta rupiah per bulan. Seperti dana tutup mulut, ujar salah satu anggota, atau bayaran untuk menjaga sesuatu tetap terkubur. Sahut Kompol Bayu lirih. Keesokan harinya, tim mendatangi rumah Prof. Dimas. Namun saat mereka tiba, rumah itu kosong. Penjaga rumah kebingungan dan menyebut pemiliknya pergi keluar kota sejak kemarin sore. Tanpa keterangan tujuan, sesuatu menarik perhatian petugas di garasi terparkir mobil hitam dengan plat yang sama seperti yang terekam CCTV kampus pada malam kejadian. Mobil yang sempat berhenti di depan kos Amara pukul 21:30. Sebelum sosok Reno terekam di lokasi yang sama. Jadi, dia juga ada di sekitar TKP malam itu, kata Bayu Peleng. Malamnya, ketika penyidik kembali ke kantor untuk menyalin data dari hard disk, mereka menemukan berkas teks terakhir berjudul Final Docs. Isinya tampak seperti catatan pribadi Dokter Surya. Dia tahu. Lalu muncul rekaman lain. Kompol Bayu mendekatkan wajah ke layar. "Reno," bisiknya. Dalam rekaman itu, Reno berkata, "Aku dapat semua data dari laptop Amara sebelum dia pergi. Proyek biru bukan sekadar laporan kampus, itu kode internal. Amara sebenarnya sedang mengerjakan riset tentang pemanfaatan data mahasiswi untuk kepentingan lembaga mitra. Tapi di tengah riset, dia menemukan sebagian data pribadi dikirim ke pihak luar, dan sebagian digunakan untuk memeras." Kamera menyorot peta kecil di tangannya. Bertuliskan nama-nama perusahaan dengan garis merah yang terhubung ke logo universitas. "Aku nggak bisa jelaskan semuanya sekarang, tapi Arman dan Surya cuma pion. Mereka disuruh menjaga sistem ini tetap jalan. Dan Dimas, dia cuma penutup orang di balik semuanya. Bukan dia." Gambar tiba-tiba buram. Suara gesekan terdengar. Kemudian Reno menatap langsung ke kamera. Ada yang lebih tinggi, Pok. Orang yang duduk di balik semua keputusan kampus negeri di kota ini. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa sembunyi, tapi aku akan kirim semua bukti ke Bapak lewat jalur aman. Tolong jangan biarkan Amara mati sia-sia. Rekaman berhenti. Layar menghitam. Sesaat kemudian, sistem komputer Bayu menampilkan pesan otomatis berkas tambahan sedang diunduh dari alamat terenkripsi anti-strip project, strip root. Tim siber kepolisian segera melacak sumber berkas itu. Tetapi alamat IP berpindah setiap detik. Berpola seperti sistem yang dijalankan ahli komputer.
Hanya satu koordinat yang bisa ditangkap gedung arsip lama Universitas Teknologi Nusantara UTN lantai bawah tanah. Tempat itu telah ditutup sejak 2 tahun, lalu karena dianggap berbahaya akibat kebocoran listrik. Tetapi kini semua petunjuk mengarah ke sana. Kompol Bayu memutuskan turun sendiri malam itu bersama 2 anggota kepercayaannya, Bribka Rian dan Lutfi Hakim. Mereka masuk diam-diam lewat gerbang belakang kampus. Membawa senter dan alat perekam, lorong menuju gedung arsip lembab dan berdebu. Dindingnya penuh sarang laba-laba dan kabel yang menjuntai. Saat mereka turun ke lantai bawah, lampu sensor tiba-tiba menyala satu persatu, seolah menyambut kedatangan mereka. Ini sudah disiapkan seseorang, gumam Rian, menggenggam senjatanya erat di ujung lorong. Mereka menemukan pintu besi dengan tulisan pudar Project Room, konfidensial. Pintu terkunci, tetapi di atasnya tergantung kamera CCTV kecil yang masih aktif. Lutfi, potong arus listriknya, perintah Bayu. Begitu pintu berhasil dibuka, udara di dalam terasa berat. Ruangan itu luas, penuh rak berisi map dan kotak penyimpanan. Di tengah ruangan terdapat komputer tua dengan layar menyala, dan di kursi di depannya seseorang duduk diam mengenakan hoodie abu-abu. Kompol Bayu mendekat perlahan. Rino. Orang itu menoleh perlahan, wajahnya tirus. Matanya sayu namun tajam. Akhirnya Bapak datang. Kenapa kamu tidak menyerahkan diri, tanya Bayu? Karena mereka masih di sini, jawab Bihenu Pelen. Lihat di belakang Bapak. Tiba-tiba, layar-layar monitor di ruangan itu menyala semua, menampilkan wajah-wajah pejabat universitas, logo Kementerian, dan deretan angka transfer dana. Di bagian bawah layar besar terbaca Operation Anti-Link, active since 2015. Reno menjelaskan cepat proyek biru mulanya, penelitian legal kerja sama kampus dan kementerian untuk pengembangan data mahasiswa. Namun sistem itu dimanfaatkan beberapa pejabat untuk merekam, mengawasi, bahkan menyelewengkan dana hibah. Amara tahu karena dia bantu input data waktu magang. Saat dia mulai curiga dan menulis laporan, mereka menandainya sebagai ancaman. Jadi ini operasi internal, tanya Bayu berusaha mencerna. Lebih besar dari itu, ada jaringan yang melibatkan lebih dari satu universitas. Dan aku baru menemukan ini. Reno menekan tombol pada papan ketik, menampilkan dokumen terenkripsi berjudul Skenario Penutupan 27 April. Tanggal itu malam Amara meninggal. Layar menunjukkan perintah penghapusan data otomatis yang dijadwalkan pukul 23:19 malam waktu yang sama. Saat sistem CCTV kos Amara berhenti merekam, mereka mematikan semua sistem malam itu. Ujar Reno Getir. Dan orang yang menekan perintah itu bukan Dimas, melainkan seseorang dari pusat data di Jakarta Selatan. Nama yang muncul Dr. Adi Anwar, pejabat di Kementerian Pendidikan. Sebelum Bayu sempat memerintahkan backup data, terdengar langkah berat dari atas. Listrik padam, lampu darurat menyala merah redup. Reno menatap Bayu tajam. Mereka tahu kita di sini. Tiba-tiba, pintu besi menutup otomatis. Alarm berbunyi pelan. Asap tipis keluar dari dinding, dan layar komputer menampilkan pesan terakhir, file deleted, Operation Seal. Kompol Bayu segera menarik Reno keluar. Mereka berlari menuju tangga darurat, tetapi as soon as possible, semakin tebal. Rian berhasil memecah jendela ventilasi kecil. Satu persatu mereka keluar ke halaman belakang kampus sambil terbatuk keras. Sampai di luar, mereka menatap ke arah gedung arsip. Api kecil mulai tampak dari dalam. Kebakaran listrik yang entah disengaja atau direkayasa. Mereka mencoba menghapus bukti, ujar Bayu sambil mengatur napas. Tapi tidak semuanya, balas Reno, mengangkat flash disk kecil dari saku. Aku sudah menyalin sebagian data sebelum sistem meledak. Pagi harinya, berita kebakaran gedung arsip UTN menyebar cepat. Rektor baru kampus mengklaim korsleting listrik.
Tetapi tim forensik menemukan jejak bahan pembakar kimia di ruang bawah tanah. Reno akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya dan memberikan kesaksian lengkap Amara dibunuh bukan hanya karena konflik pribadi, melainkan karena ia mengetahui rahasia besar yang bisa menumbangkan jaringan korupsi pendidikan di tingkat nasional. Namun sebelum pemeriksaan usai, Reno dipindahkan ke tahanan khusus demi keamanan. Malam itu, selnya ditemukan kosong, kamera pengawas mati. Selama 7 menit cukup untuk membuat satu orang menghilang tanpa jejak. Di atas ranjang, hanya tersisa selembar kertas kecil bertuliskan tangan proyek biru belum selesai. Masih ada yang mengendalikan dari balik layar. Aku akan menemukannya. Kompol Bayu menggenggam kertas itu erat. Ia tahu perburuan baru dimulai bukan lagi sekadar mencari kebenaran tentang kematian Amara, melainkan membongkar sistem gelap yang telah berjalan bertahun-tahun. Pagi Bandung tampak kelabu. Di layar komputer kantor polisi, mendadak muncul sebuah folder baru sendiri proyek biru, Phase 2. Tanggal terakhir diperbarui hari ini pukul 3:17 dini hari. Kasus yang berawal dari ditemukannya seorang gadis di kamar kos Bandung kini terbukti menyingkap jaringan besar korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dunia pendidikan. Perjuangan Amara Putri Santoso menjadi simbol keberanian mahasiswa melawan sistem yang kotor dan syarat manipulasi. Tetap waspada, kebenaran tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa, melainkan dari mereka yang berani bersuara.